Halo kawan-kawan mania catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini kita akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat seru di mana idola kita bersama Safira Devi Hervesa berhadapan lagi dengan International Master Salimova. Jadi kemarin mereka sudah bertemu ya. Sekarang game kedua ya. Format percaturan kali ini ada 2 game ya. Bergantian ya. Kemarin Safira megang buah putih, sekarang megang buah hitam. Apakah pada pertandingan ini Safira akan babak belur? Apakah Salimova akan dipecundangi oleh Safira? Siapa yang akan menang? Apakah Safira seperti biasa melakukan langkah-langkah yang sangat kreatif, langkah-langkah yang sangat ajaib? Menarik untuk kita bahas. Pertarungan kali ini ya berlangsung pada turnamen kejuaraan Women Federated tahun 2025. Jadi kalau Safira menang dalam pertandingan ini, dia akan menjadi juara dunia catur wanita. Wow, luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Safira megang buah hitam, sementara Salimova megang buah putih. Salimova memulai dengan D4. Dijawab dengan kuda F6, C4. Safira C5. Ya, ini mirip-mirip seperti Queen's Gambit ya. Apakah ini pion gratis? Enggak, kawan. Itu bukan pion gratis. Itu sengaja dikasih untuk apa? Untuk ya, untuk menghancurkan pion putih yang ada di D4 ya. Jadi berusaha menguasai pusat. D5. E6. Putih kuda C3, pion kali pion, pion kali pion, D6. Kuda F3, G6. Gajah F4, gajah G7, E3. Rokade, gajah E2. Ya, kita masuk pada babak tengah guys, atau middle game ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, permainan kali ini masih sebanding guys ya. Belum ada yang menang, belum ada yang kalah ya. Namun ya, saya melihatnya posisi putih di sini sedikit lebih bagus ya, secara posisi lebih enak buat putih. Kemudian Safira merespon dengan A6. Idenya apa? Idenya untuk menghindari lompatan. Yap, ya, ini yang dihindari oleh Safira, sehingga dia mendorong pion ke A6. Kemudian putih A4. Kuda B5. Rokade. Queen E7. Kuda D2. Gajah kali gajah. Makan. Menteri kali gajah. Kuda H5. Yap, ya. Ini langkah yang bagus ya. Stockfish juga menyarankan langkah ini guys ya. Langkah yang bagus yang dilakukan oleh Safira. Kemudian kuda C4. Rook 8. Queen F3. Kuda kali F4. Ya, pion makan. Menteri C7 ya. Nah, ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka file H ya. Langkah putih sangat bagus sekali. Ya, kalau saya perhatikan akurasi daripada putih di sini 93% guys. Wow, luar biasa. Sementara Safira hanya 80-an sekian persen ya. Sangat susah emang ya ngelawan Salimova ini. Karena permainan daripada Salimova ini sangat luar biasa guys. Kemudian hitam merespon dengan kuda D7, H5. Idenya apa? Menukarkan pion. Rook B8, A5, B5. Yop, putih melakukan end passan, dipotong guys. Kuda kali pion. Kuda E3. Kuda D7. Rook kali A6. Rook kali B2. Rook C6. Idenya apa? Untuk mengusir
Menteri ya, menteri digeser ke A7, kuda E4, gajah F8. Ya, di sini ada perubahan evaluation bar ya guys. Kalau saya perhatikan ya, ada perubahan evaluation bar ketika Safira menggeser gajah ke F8. Kenapa ini dianggap langkah yang kurang akurat atau kurang bagus ya? Ya, langkah terbaik hitam di sini ya harusnya benteng ke B4 ya. Langkah terbaik hitam di sini benteng B4. Kemudian kalau putih makan pion, pion kali pion. Nah, ini yang akan terjadi ya beberapa langkah depan ya. Ini yang akan terjadi guys. Dan ini masih seimbang ya menurut Stockfish. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Safira lebih menggeser gajahnya, gajah gelapnya ke F8. Pion kali pion, pion kali pion, makan-makan. Nah, ini juga sangat bagus sekali ya. Ya, lumayan lah ya. Walaupun Stockfish menyarankan ya mendorong pion ya. Ya, ya, tapi evaluation bar berpihak pada putih guys. Queen H3. Nah, ini Safira ketinggalan momen ya. Dia menggeser benteng ke B4. Kuda G5, kuda F6, F5, Queen E7. Nah, di sini evaluasi barnya makin berkurang lagi, guys. Ya. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Langkah terbaik hitam di sini benteng ke E8. Ya, kalau misalnya kudanya ngancam benteng, ya benteng bisa kabur, guys. Ya. Kalau misalnya balik, makan pion, makan pion. Nah, nah, ini ya masih bagus buat hitam. Jadi momen krusial ya pada pertandingan ini saya melihatnya ketika ya. Nah, ini momen krusialnya guys. Di sini kesalahan daripada Safira. Ya, Stockfish mengatakan bahwa ini langkah yang blunder guys. Langkah yang kurang akurat. Ya, harusnya benteng guys. Karena apa? Karena ini tidak disukai oleh Stockfish ya, langkah menteri ini. Karena apa? Karena menteri ini bisa disikat guys ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya ya. Safira lebih memilih Queen ke E7. Ya, makan, makan, makan. Langkah paksa nih sebenarnya ya. Kuda E6, kuda mengancam benteng ya. Idenya apa? Ya, mengincar benteng. Nah, benteng digeser. Ya, langkah terbaik daripada hitam di sini. Ya, ini langkah terbaiknya. Walaupun bentengnya disikat ya. Tapi ini ya jauh lebih bagus ya daripada benteng tadi digeser ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Benteng digeser oleh Safira ke B8. Benteng C7. Skak menteri ya. Menteri ke E8. Kuda kali gajah. Menteri kali kuda. Menteri E6 skak. Raja ke H8. Rook F7. Ya, ini momen yang sangat-sangat sangat-sangat tidak bagus ya, tidak enak ya. Momen yang sangat membagongkan ya. Tidak bagus buat ya hitam posisi seperti ini. Dan tepat pada posisi seperti ini, Safira menyerah guys. Kalau misalnya ada yang penasaran bagaimana kelanjutannya, bagaimana cara putih main skak hitam, apakah hitam masih bisa keluar dari tekanan ya? Kalau misalnya kita mengikuti arahan daripada Stockfish ya, ini yang akan terjadi guys. Skak, menteri bergeser, makan, yuk, makan, skak, ya,
Safira udah kehilangan satu perwira ini guys, satu perwira bersih ya. Makan, makan. Makan, makan, makan. Ini sudah sangat enak banget ya buat putih guys. Kak. Yup, ya yang bagi penasaran ya. Yang nggak penasaran boleh di skip aja nggak apa-apa. Oke. Sekak. Yup, kita perhatikan ya. Ini yang terjadi guys. Ya kalau game dilanjutkan. Walaupun game is over dan Safira ya pupus harapan jadi juara dunia. Tapi nggak jadi masalah ya. Kita harus memberikan semangat guys. Jangan dihujat ya. Nggak boleh dihujat guys ya. Mungkin 2 tahun lagi dia akan lebih bagus lagi ya. Kita nggak tahu ya kan. Who know ya kan. Ya mudah-mudahan dia nanti 2 tahun lagi bisa menang lagi ya. Oke, raja masuk, menteri maksudnya. Oke, dan ini pun skakmat guys. Skakmat yang sangat panjang ya, sekitar 73 langkah. Wow, hampir 100 langkah. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.